Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Season Closing. Kami masih menantikan partisipasi Anda melalui WhatsApp interaktif yang memang sudah cukup banyak yang antri maupun juga telepon interaktif. Dan sebelum kita lanjutkan pemirsa, berikut adalah kompilasi saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Jimmy Dimas Wahyu, pengamat dan juga praktisi pasar modal. Tadi sudah kita bahas ya, rekomendasinya adalah lebih banyak memang ke saham-saham berbasis perbankan. Ada BBRI, BBCA, Bank Mandiri, BBNI dengan level-level yang sudah kita bahas tadi semua direkomendasikan buy. Ada yang support resistennya itu jangka menengah maupun juga jangka pendek pemirsa ya. Dan kita akan sapa penelpon yang pertama pada sore hari ini. Halo, selamat sore, dengan Selamat siapa sore. dari mana? Dina di Surabaya. Halo. Iya, halo. Halo. Selamat sore Ya. Ibu. Iya, sore. Dengan Ibu siapa dari mana Dina Bu? di Surabaya. Oke, silakan Ya. Ibu Dina. Oh ya, Pak Jimmy, saya mau nanya untuk level entry-nya Pegas sama Medco ya. Pegas dan Medco mau entry Bu ya? Iya, level entry-nya Pegas dan Oke, Medco. ini lebih ya. ke jangka menengah atau jangka panjang? Kalau bisa menengah aja. Menengah aja ya Bu ya? Jangan terlalu panjang. Oke, itu aja. Iya, itu aja. Terima kasih Makasih. Ibu Dina Ya. dari Surabaya. Baik, kita kembali akan berbincang bersama dengan Pak Jimmy. Pak Jimmy, sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan dari Ibu Dina, tadi ada WhatsApp yang sudah masuk dari tadi nih. Anda kan tadi merekomendasikan BBRI. Kalau anak usahanya yaitu BRI Syariah BRIS, katanya support dan resistennya di berapa? Oke, jadi untuk saham BRI Syariah ya, anak ya, seperti itu. Saya akan jawab dulu. Jadi BRI Syariah ini kan memang juga terkait dengan momen atau berita terkait dengan merger ya, sehingga saham BRI Syariah ini kemudian mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, namun saya akan melihat dari dua sudut pandang. Kalau kita bicara secara teknikal seperti itu ya, kenaikan BRI Syariah ini nampaknya seharusnya sudah relatif cukup maksimal. Jadi hati-hati dengan koreksinya. Itu poin saya yang pertama. Walaupun secara tren masih menunjukkan mengalami penguatan bagi pendengar yang sudah memiliki BRI Syariah, selalu didampingi dengan manajemen risikonya seperti itu. Dan saya lihat saat ini ya, untuk mengamankan profit bagi yang sudah punya, bisa dijaga level profitnya di 1.300. Kalau misalnya BRI Syariah ini masih melanjutkan kenaikannya. Nah, itu poin saya bagi yang punya. Bagi yang belum punya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, ini menurut saya kenaikannya sudah relatif cukup tinggi loh, seperti itu. Ya, namun karena ada pertanyaan support resistennya, maka saya akan memberikan asumsi. Yaitu asumsinya adalah kalau memang BRI Syariah ini masih akan melanjutkan kenaikannya, seperti itu, maka support terdekat dari BRI Syariah yaitu berada di antara 1.350 sampai dengan 1.380. Oke. Support ini jangan lupa selalu dilengkapi dengan manajemen risiko ya. Saya akan mengingatkan kembali para pendengar untuk kedua kalinya ya, ini sudah cukup tinggi ya, sehingga kalau memang mau saya akan melihat kalau kita masuk di BRI Syariah pada saat ini menurut saya relatif spekulatif. Jadi perhatikan level support yang saya berikan. Oke. Nah, kalau misalnya BRI Syariah masih tetap akan melanjutkan kenaikannya, maka target dari BRI Syariah selanjutnya tentu level psikologis 1.500 seperti itu. Sementara saya akan berhenti di situ terlebih dahulu. Baik, targetnya ada di 1.500 tetapi penguatannya sudah terbatas. Ini lebih cocok bagi yang sudah memiliki untuk tetap menjaga keuntungan yang sudah ada di kisaran 1.300-an begitu ya? Betul sekali. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Ibu Dina tadi di Surabaya. Semoga analisis untuk BRIS tadi bisa menjadi masukan begitu ya bagi pemirsa yang tertarik untuk mengakumulasi emiten BRI Syariah. Pegas dan Medco, semenarik apa ini untuk jangka menengah, Pak Jimmy? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Gina. Ya, ternyata saya suka sekali penelpon yang pertama dari Surabaya ya. Jadi sama-sama Wong Surabaya seperti itu. Ya, Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya akan membahas untuk Pegas. Nah, untuk Pegas ini dari sudut pandang saya pribadi, view-nya ya, saya melihat Pegas ini akan memulai awal dari uptrend. Nah, ini merupakan sentimen yang positif saya lihat ya. Nah, oleh sebab itu
kalau misalnya Ibu Gina rencana untuk entry ya di Pegas ya Bu ya. Nah, saat ini saya melihat sebetulnya Pegas perlu koreksi sejenak. Seperti itu Bu. Jadi saya menunggu koreksi sehatnya. Nah, koreksi sehatnya saya harapkan nanti bisa berada di level 1020 sampai dengan 1040. Jadi kalau misalnya Pegas, misalnya ada koreksi ya ke level 1020 sampai dengan 1040, nah Ibu boleh mempertimbangkan untuk masuk. Seperti itu. Nah, manajemen risikonya bisa dijaga sampai dengan level psikologis 1000 Ibu. Ya, itu adalah level stop loss kan. Kalau kita misalnya bicara tentang trading seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang resisten dari Pegas itu sendiri, kalau memang ini awal dari uptrend yang seperti tadi saya sampaikan dengan tingkat keyakinan menurut saya sekitar 70-80%, maka Pegas seharusnya akan menuju ke resisten, yaitu berada di kisaran 1150 sampai dengan 1200. Nah, kalau memang Pegas mencapai di resisten itu 1150 sampai dengan 1200, mungkin akan berhenti terlebih dahulu. Ya, akan terjadi koreksi sehat lagi sebelum melanjutkan kenaikannya. Seperti itu, Ibu Gina. Kalau misalnya kita bicara secara jangka menengahnya ya, ini saya melengkapi ke Ibu Gina juga, seharusnya untuk jangka menengah Pegas mampu untuk kembali ke level 1200 sampai dengan 1250. Baik, jadi ada support 1020 sampai 1040 dan cut loss mungkin kalau sudah ke level psikologis tahanan kuatnya di 1000, ada peluang ke 1150 lagi sampai dengan 1200 begitu ya. Bagaimana dengan Medco Pak Jimmy? Oke, nah untuk Medco ya setelah beberapa waktu lalu melakukan red issue ya Ibu Gina, nah sekarang nampaknya ada tanda-tanda Medco mulai mengakhiri level bottomnya seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu saya merekomendasikan untuk Medco di harga saat ini ya Ibu ya, jadi di antara 370 sampai dengan 380 kita bisa melakukan buy. Seperti itu, sampai dengan harga penutupan hari ini. Jadi sekali lagi saya ulang, di 370 sampai dengan di 380 area beli yang baik. Oke, tapi hari ini kan sudah naik 8% nih Pak Jimmy. Mungkin akan ada profit taking atau Anda yakin besok masih akan melanjutkan penguatan dan targetnya berapa? Oke, kalau saya melihat pergerakan Medco pada hari ini, nampaknya ada kecenderungan besok masih mengalami penguatan kembali, Rita. Seperti itu. Targetnya di posisi berapa? Oke, saya lengkapi terlebih dahulu untuk supportnya. Jadi kalau tadi saya mengatakan 370, 380 kita bisa melakukan pembelian ya. Nah, untuk manajemen resikonya atau level stop loss-nya bisa di area 366 sampai dengan 368. Itu untuk manajemen resikonya. Sedangkan untuk kita kalau bicara untuk targetnya, untuk Medco untuk tahap pertama akan menuju ke 390 sampai dengan 400 jangka pendek. Tidak tertutup kemungkinan jangka menengahnya menuju ke 420 sampai dengan 430. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Medco. Tampaknya Pegas dan Medco adalah dua saham yang sedang uptrend dan menarik untuk dicermati ya Pak Jimmy. Betul sekali. Kalau secara prioritas saya akan lebih pilih Medco untuk yang pertama, kedua Pegas. Tapi dua-dua sahamnya menunjukkan arah yang baik. Baik, apalagi dengan kenaikan Medco hari ini sudah hampir 8% ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Jimmy. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Basuki nih di Jakarta. Selamat sore Pak Edi. Beliau menanyakan SGRO. Saya sudah punya di 1585. Apakah disarankan untuk melakukan averaging down? Support dan resistennya berapa untuk jangka pendek dan jangka menengah? SGRO 1585. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Edi. Jadi langsung saya jawab untuk Sampurna Agro ya. Nah, berdasarkan informasi Pak Edi memiliki di 1.500 sekian seperti itu. Posisi sekarang 1.430. Nah, ini yang hendak saya sampaikan ya kepada Pak Edi ya. Saya melihat untuk pergerakan dari Sampurna Agro ini, sahamnya nampaknya masih melanjutkan penurunan Pak. Jadi saya mungkin cukup pesimis lah kalau saya katakan terhadap saham ini. Ya, nah sebetulnya kalau saran saya kedua, sebaiknya bisa di-switching ke saham yang lain. Karena IHSG saat ini sudah mulai, kembali lagi yang saya sampaikan, sudah uptrend. Jadi kalau IHSG sudah uptrend,
kita masih berkutat pada saham-saham yang downtrend, menurut saya mungkin kurang pas ya, Oke, kurang pas. Jadi downtrend ya, saran Pak saya ya. switching. Baik, Ya. supportnya di posisi berapa kalau memang SGRO ini masih downtrend? Oke, nah kalau kita bicara downtrend ya, Prita ya, saya melihat saya tidak menyarankan untuk averaging down seperti itu. Justru kalau risikonya dianggap masih bisa diterima oleh Pak Edi, mungkin lebih baik di cut loss kita switch ke saham yang lain seperti Oke. itu. Baik, begitu dia rekomendasi dari SGRO. Kita sapa penelpon berikutnya, Pak Jimmy. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Prita. Halo, Halo, selamat sore Bu Prita. selamat sore Pak. Dengan siapa Ya, di mana dengan Pak? Hidayat di Jakarta. Silakan Pak Hidayat. Selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Pak Hidayat. Ya, mohon informasi untuk entry level INKP Pak Jimmy. Iya, Oke, baik, entry-nya. Ya, INKP, entry levelnya ya Pak ya, untuk jangka pendek ya Pak ya. Oke, Iya, hanya baik. INKP saja Pak. Iya, INKP saja. Baik, Iya, Pak terima Hidayat, kasih. terima kasih Ya, atas pertanyaannya. selamat Nanti sore. kita akan ulas. Pak Jimmy dan juga pemirsa di rumah, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.